Oke, masih di channel Tiket Masuk. Pastinya channel yang bikin kalian tahu alur film sebelum kalian nonton film aslinya. Dan auto win, kalian bisa jadi spoiler pertama ke teman kalian yang belum pada nonton. Gak usah banyak berbelit-belit kayak hidup lah. Langsung aja, Pak Pres bakal bagiin rangkuman serial TV yang satu ini nih. Judulnya Designated Survivor 60 Days, yang dimana kalian bakal dikejutin sama sebuah ledakan yang terjadi di gedung Majelis Nasional Korea. Apalagi buat pren-pren yang menggemari opa-opa dan ete-ete gemes, sangat amat dianjurkan. Aduh, menikah ya dokter ya, anjuran pokoknya. Pren-pren pantengin terus channel Tiket Masuk biar pren-pren tahu isi rangkuman dari serial TV Designated Survivor 60 Days. Oke, langsung aja kalau begitu, berang-berang makan ketupat, berangkat. Oke, jadi gini pren, episode 1 ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang lagi JJS alias jalan-jalan sore di mobil yang dikemudikan oleh opa-opa berkacamata bernama Park Mujin. Pastinya doi nggak sendiri dong, kan udah berkeluarga. Tepat di samping si opa ada ete-ete gemes bernama Gang Yeon dengan tujuan ke gedung Majelis Nasional untuk menjemput karya wisatawan bernama Si Jin. JJS tersebut agak jadi tegang karena Park Mujin melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Gang Yeon penasaran. Saat suasana mulai lebih tegang, tak sadar Park Mujin menabrak mobil yang ada di depannya. Ternyata semua mobil yang melaju di jalan tersebut berhenti karena saat Park Mujin keluar, sudah tampak gedung majelis yang terbakar dan terdengar sebuah letusan luar biasa yang pastinya beda sama letusan gunung berapi pren. Gang Yeon yang mengetahui bahwa Si Jin ada di gedung itu seketika panik dan opa pun berlari sampai ke TKP. Pren, scene berganti nih pren. Tepat di depan gedung Majelis Nasional ada jam, tapi kok muternya ke kiri ya pren. Di scene lain, presiden dan ajudannya sedang bersiap untuk pergi ke gedung tersebut. Cuman dari salah satu ajudannya ngasihin gadget ke si presiden bernama Yang Jinman. Jangan kira buat maba ML pren. Di gadget itu ada info tentang tingkat kepuasan masyarakat ke pemerintah selagi si presiden menjabat jadi kepala negara. 성적표는 받아서 뭐합니까? 당신들은 면목 없고. Adegan berlanjut ke percakapan antara menteri politik dan kepala ajudan presiden yang membicarakan pidato yang akan dibacakan presiden nanti. Tapi kondisi itu berubah saat menteri politik bernama Shin Seong-jun membahas tentang tingkat kepuasan yang rendah dari masyarakat. Cuman si opa kepala ajudan menekankan untuk lebih khawatir ke partai oposisi daripada ke presiden. Berpindah ke percakapan presiden bersama sekretaris Han yang membicarakan tingkat kepuasan masyarakat dan hubungan negara dengan Amerika. Sempat terjadi keluhan dari presiden, tapi dengan sangat yakin Han memberikan motivasi kepada presiden. Ini nih pren, si opa berkacamata ini yang bakal memimpin alur cerita. Saat berada di ruangannya, Park Mujin didatangi oleh kepala urusan ekonomi dan si kepala ajudan. Di situ terjadi perbincangan tentang renegosiasi Amerika dengan Korsel perihal penurunan standar lingkungan kendaraan dari Amerika. Namun Park Mujin tetap tenang dengan menyusun formula untuk masalah renegosiasi. Bentar pren, itu siapa ya? Mbak-mbak yang di situ lucu gitu pren. Oke, scene berpindah ke pertemuan besar antara Korsel dan Amerika. Di sana terjadi perjanjian perdagangan bebas. Tapi bentar pren. By the way, si dua orang ini bisik-bisik tetangga nih, ngomongin si Park Mujin perihal renegosiasi standar lingkungan. Di tengah perdebatan antara pihak Korsel dan Amerika, Park Mujin mulai mengerutkan dahinya seolah deg-degan gitulah. Aduh, apa ya pren? Ternyata pihak Amerika menunda negosiasi di ngobrol tersebut. Konferensi maksudnya. Tapi dalam rapat besar, kondisi semakin tegang saat kepala FTA Amerika meminta pihak Korea untuk meminta maaf kepada Amerika karena menolak pasar pertanian untuk disepakati. Padahal permintaan import kendaraan dari Amerika sudah diterima oleh Korea.
Tak menemukan solusi, Pak Moon-jin dengan si kakinya yang selalu menari kayak Michael Jackson angkat bicara dengan rencana menunjukkan rincian mengenai polusi dari EPA yang lebih tepat hitungannya. Namun situasi berbicara lain. Saat Pak Moon-jin mencari hasil hitungannya dalam tas, tak sengaja dia memuncratkan pasir dari dalam botol yang dibawanya ke arah kepala FTA Amerika sampai haji-haji si orang tersebut. Seketika kondisi pun semakin tegang. Scene lain menunjukkan Park yang mendapat telepon dari Gedung Biru, dan akhirnya Park bergegas untuk segera sampai di sana. Presiden dan sekretaris menyambutnya dengan senang karena ternyata presiden merasa senang bahwa akhirnya Korea Selatan bisa melawan Amerika dalam tekanan perdagangan dan viral di medsos. Presiden menyuruh Pak Moon-jin buat tanda tangan aja permintaan Amerika agar terlihat bermurah hati gitu, friend. Ya, saat Pak Moon-jin akan pergi, Presiden menyinggung penampilannya, dan saat itu pula Pak Moon-jin ngasih tahu bahwa permintaan Amerika tinggi dan berpengaruh ke tingkat polusi udara yang tentunya produsen dari Korea pasti minta kesetaraan untuk standar emisi gas buang atau polusi gitulah, friend. Sehingga pernyataan EPA pun keliru karena debu halus yang ada di Seoul 60%-nya berasal dari polusi kendaraan. Begitu kalau kata Pak Moon-jin. Akhirnya Pak Moon-jin menolak untuk menandatangani permintaan Korea dan dia dipecat dari kementerian. Berpindah ke scene lain, Pak Moon-jin yang tiba di ruang kerja akhirnya merenung dan mengingat proses ketika dia menjadi menteri. Sementara di sisi lain banyak jurnalis yang datang menghampiri Yoon Chan-geong dari partai oposisi untuk memastikan perihal pemboikotan pidato negara. Namun dia membantah hal itu dengan pernyataan bahwa presiden tidak boleh menggunakan damai untuk pertahanan posisinya. Berganti ke scene ketika presiden sampai ke gedung Majelis Nasional untuk menyampaikan pidatonya. 평화협정 체결에 모두 합의했습니다. Berlanjut ke Pak Moon-jin yang sedang berjalan sama keluarganya. Nah, friend, ternyata scene awal yang Pak Moon-jin jalan-jalan sore adalah kejadian sesudah Pak Moon-jin dipecat dan gedung Majelis Nasional meledak. Di jalan itu pula, Han, sekretaris presiden, melihat ledakan itu terjadi. Kalau kata friend mah itu namanya flashback nih ya, friend ya. Oke, kita lanjut aja, friend, alurnya. Sampai di depan gedung Majelis Nasional, Pak Moon-jin langsung mencari si Jin dengan memaksa untuk masuk ke gedung. Tapi di situ udah ada polisi yang menghadang, friend. Tak lama dari situ, si Jin ditemukan dan selamat, namun butuh penanganan cepat, yang akhirnya dibawa sama ambulan, friend. Scene berganti ke Eteh unyu yang lagi pakai gaun. Dia adalah Han Na-geong, Satgas Terorisme. Dirinya yang sudah cantik tak tinggal diam melihat pemberitaan bahwa gedung Majelis Nasional meledak. Ia langsung caps aja ke TKP, friend. Sampai di sana, pergi ke tenda para penyidik dan langsung buka kopernya buat bantu yang lainnya. Tak lama Jeong Han-mo datang tapi ditangki sama Han Na-jeong. Jeong tiba-tiba memarahi Han-na karena bukan masalah pencarian tapi pencegahan katanya. Dalam kondisi panik, Han-na masih ingat janji dengan bebeknya bernama Jun-oh untuk menemuinya di hari yang sama saat gedung majelis meledak. Dan pesan akhir yang ditinggalkan Jun-oh adalah dia tidak bisa bertemu dengan Han-na. Situasi jadi bingung dan haru, friend. Di sisi lain, Pak Moon-jin sampai di kediaman presiden. Sampai di dalam, Park dan kepala ajudan bertemu dengan petugas di kediaman presiden. Si Opa minta penanganan untuk korban, tapi kepala ajudan menyuruh untuk minta ditangani sama menteri veteran. Si Opa dengan sedih menjawab bahwa kepala veteran dan petinggi yang lain pun ada di gedung itu. Otomatis ya mereka pun meninggoy, friend. Adegan berlanjut ketika Park dan kepala ajudan bertemu staf kepresidenan. Perbincangan mereka akhirnya berakhir ketika Park diangkat menjadi presiden Korea karena hanya dia yang selamat dari semua petinggi untuk melanjutkan kepemimpinan Yang Jin-man berdasarkan konstitusi yang ada, friend. Oke, gitu, friend, ceritanya. Kalau mau lanjut langsung aja tonton di episode berikutnya ya, friend ya. Yo, Mimin pamit, wassalam, friend.